webinar pada malam ini. Pada kesempatan ini kita masih bisa mengikuti dan masih bisa bergabung dalam webinar ini pada periode 2 Bapak Kurniawan. Selamat pagi. Untuk kertas kerja review spesifikasi pekerjaan konstruksi DAK fisik, pedoman auditor, PPK, dan Pokja pemilihan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami persilakan dengan hormat kepada untuk pada malam ini. Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang berada di room Zoom ini, buat kita diberikan kesehatan ya, untuk menjalankan aktivitas hari ini, malam ini, sampai hari-hari berikutnya. Materi ini sempat tertunda berkaitan dengan beberapa kegiatan saya di Inspektorat Kota, sehingga waktu yang minggu malam ini atau malam Senin bisa disediakan, bisa disajikan dengan materi yang review kertas kerja review spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi jembatan. Saya mengambil tema jembatan. Fisik sebagai pedoman auditor, PPK, dan Pokja pemilihan. Baik, saya mulai saja. Ya, jadi tema atau topik yang dibahas adalah sekalipun tugas dari inspektorat dalam hal ini APIP termasuk juga tugas dari PPK ya, menyusun spesifikasi teknis, termasuk juga tugas dari Pokja pemilihan mereview spesifikasi teknis dari PPK. Saya mengambil pekerjaan konstruksi jembatan. Selama ini lebih banyak kita membahas gedung atau jalan. Saya mengambil satu topik penting tentang jembatan berkaitan dengan beberapa review yang saya sudah kerjakan terhadap spesifikasi teknis dari PPK ya, dari PPK. Jadi review ini sekalipun juga tidak ada dalam MCP KPK karena MCP KPK menuntut auditor atau P2PD untuk mereview HPS. Sesungguhnya itu keliru dan mungkin MCP KPK itu perlu diperbaiki. Padahal sementara HPS itu sendiri berangkat dari spesifikasi. Jadi kita tidak bicara masalah harga, tapi kita bicara tentang spesifikasi. Jadi beberapa tulisan saya terhadap permintaan MCP KPK untuk review HPS perlu review itu bergeser ke pemetaan spesifikasi kualitas atau mutu, moving rates atau regresi sederhana dalam menentukan berapa jumlah barang atau jasa yang akan menjadi dasar atau bahan untuk menyusun dalam rangka pekerjaan konstruksi itu sendiri.
konsepsi spesifikasi adalah pernyataan dari atribut barang atau jasa berfungsi sebagai media komunikasi dan perbandingan. Nah, spesifikasi juga diartikan adalah suatu uraian terperinci mengenai persyaratan kerja. Jadi spesifikasi itu berkaitan dengan persyaratan kerja, persyaratan kinerja, barang, jasa, atau pekerjaan. Di antaranya material, ya, kualitas material, metode kerja, standar kualitas pekerjaan yang harus diberikan oleh penyedia. Jadi spesifikasi itu berupa karakteristik total, ya, karakteristik total dari barang. Karakteristik total ini jelas bahwa akan bicara tentang jumlah, tentang dimensi, tentang keluaran, tentang output, ya. Berarti akan berbicara juga akhirnya berbicara terhadap HPS itu sendiri. Nah, untuk itu membangun pemahaman terhadap HPS harus dimulai pada saat kita mereview spesifikasi. Jadi spesifikasi itu, ya, untuk dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan pengguna barang dan jasa yang dinyatakan secara tertulis. Ya, kebutuhan artinya bila kriteria tersebut dipenuhi, ya, dipenuhi. Keinginan artinya bila kriteria tersebut dipenuhi akan memberi nilai tambah barang jasa tersebut dalam pandangan pengguna barang dan jasa. Apa saja sih yang kita harus pertimbangkan dalam menyusun spesifikasi? Salah satunya adalah satu, ya, teknis atau mutu barang. Mutu barang yang kita ingin peroleh, yang diperoleh untuk pengguna barang dan jasa, termasuk juga disediakan oleh penyedia, maka pertimbangan teknis dan mutu. Mutu ini adalah berkaitan dengan kualitas yang berkaitan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari pengguna jasa. Yang selanjutnya, spesifikasi juga berkaitan dengan jumlah. Nah, jumlah ini berapa jumlah kebutuhan barang, berapa jumlah kebutuhan peralatan, berapa jumlah kebutuhan material, tenaga kerja. Ini berkaitan dengan spesifikasi, pertimbangan-pertimbangan. Selanjutnya, tentang waktu. Waktu juga berkaitan dengan spesifikasi. Kapan serah terima barang, kapan pengiriman, kapan pengepakannya, kapan dimulai pekerjaan. Ini tentang spesifikasi, bukan tentang HPS. Jadi itu tentang spesifikasi. Nah, terakhir adalah tingkat pelayanan dari penyedia. Nah, ini tingkat pelayanan ini berkaitan dengan bagaimana penyedia, ya, khusus pengadaan barang memberikan layanan servis atau bantuan servis terhadap barang yang sudah disediakan ataupun buku petunjuk, ya. Jadi ini juga berkaitan dengan spesifikasi. Kalau dalam hal menyusun spesifikasi barang dan jasa itu sendiri. Garis besar penyusunan spesifikasi, pertama kebutuhan. Kebutuhan pengguna anggaran itu apa? Jadi APIP, ya, APIP melihat kebutuhan itu dari mana? Ya, apakah dari keinginan atau dari titipan? Kebutuhan itu sesuai dengan pasti dari perencanaan, pasti dari penganggaran. Ya. Penganggaran itu pasti dari rencana anggaran kegiatan, renja, KPPAS, KPPAS naik lagi sampai ke atas, RKPD. Jadi banyak yang harus diperhatikan ketika kita menyusun spesifikasi. Kebutuhan, jadi kebutuhan itu naik sampai di tingkat RPJMD, itu spesifikasi. Selanjutnya persyaratan. Nah, persyaratan barang yang atau jasa yang diinginkan oleh pengguna jasa, kita perlu review lagi. Apakah barang tersebut sudah tidak ada lagi suku cadangnya, sudah tidak ada lagi produksinya, sudah tidak ada lagi agennya, sudah tidak ada lagi yang bisa memberikan pelayanan atau penggantian suku cadang itu sendiri. Jadi persyaratan-persyaratan ini harus masuk di spesifikasi. Yang terakhir terhadap dokumen spesifikasi. Ya, dokumen spesifikasi harus dinyatakan secara tertulis sebagai dasar bagi APIP, ya, untuk melihat. Jadi pengguna anggaran dalam hal ini bisa PPK, bisa KPA, harus menyatakan spesifikasi dalam bentuk dokumen. Tidak ada pengadaan dalam
4 jenis pengadaan ya, pengadaan barang, jasa lainnya, pekerjaan konstruksi dan konsultan tidak ada dalam bentuk dokumen. Jadi harus ada bentuk dokumen. Jadi APIP ini melihat atau Pokja termasuk juga PPK juga harus melihat bahwa harus ada dokumen spesifikasi. Selanjutnya untuk menentukan bagaimana kita menentukan kebutuhan ya, kebutuhan dalam hal menetapkan spesifikasi. Tentu ya, saya ambil contoh pekerjaan konstruksi jembatan. Apa jenis pekerjaan jembatan itu? Ya salah satunya adalah pekerjaan konstruksi itu sendiri. Yang kedua, siapa pengguna anggarannya, satkernya dan lokasinya. Ini juga harus masuk dalam dokumen, ya, dokumen spesifikasi. Ketiga, ya mengapa kita butuhkan jembatan tersebut untuk output ya. Jadi kita harus melihat outputnya. Kebutuhan untuk melayani, untuk memberikan pelayanan, kelancaran roda ekonomi antara kabupaten di kabupaten lain. Itu harus dijelaskan dalam dokumen spesifikasi. Jadi APIP, PPK, termasuk juga Pokja harus melihat di posisi itu. Di posisi di mana output yang akan dicapai dari pekerjaan konstruksi jembatan itu sendiri. Yang keempat adalah kapan pelaksanaannya dan kapan serah terimanya. Di spesifikasi harus muncul, di dokumen spesifikasi harus muncul. Dan yang terakhir how ya, how artinya apa? Apakah pemilihan ini melalui penyedia atau swakelola? Nah, di spesifikasi harus tergambar di dokumen spesifikasi. Jadi persyaratan yang dapat disusun spesifikasi itu ya pertama menentukan persyaratannya, fungsi dan kinerja yang dibutuhkan, batasan ukuran dan desain yang esensial. Nah, kalau bicara batasan ukuran dan desain yang esensial, tentu kalau pekerjaan seperti pekerjaan gedung ya, berapa dimensi untuk misalnya untuk luasan terhadap kamar atau ruang perawatan. Kalau jembatan, berapa bentangan jembatannya, berapa bobot, berapa kualitas, berapa dimensi untuk abutmennya, berapa juga untuk girdernya. Jadi banyak macam dalam memperhatikan menyusun spesifikasi jembatan. Yang kedua adalah jumlah barang yang diperuntukkan. Nah, berapa dimensi, ya, berapa luasan, berapa bentangan jembatan yang setiap berapa meter dibutuhkan fondasinya. Jadi itu harus tergambar di spesifikasi. Yang keempat adalah standar internal atau eksternal ya, ada. Jadi spesifikasi jembatan memiliki standar ya, standar internal dan eksternal. Internal itu kita bisa dilihat di spesifikasi umum yang dikeluarkan Menteri PU ya, Direktorat Jenderal Bina Marga tentang spesifikasi umum revisi 3 tahun 2018. Nah, yang kelima adalah rincian dan model ya. Jadi rincian dari model jembatan itu sendiri kan ada macam-macam, ada jembatan gantung. Jadi rincian itulah harus tergambar di spesifikasi pekerjaan jembatan. Yang keenam adalah batasan waktu dan kapan diperlukan. Nah, ini juga berkaitan dengan spesifikasi, sehingga dalam menyusun waktu pelaksanaan pekerjaan dan serah terima, termasuk juga Pokja ingin melihat posisi bahwa ini waktunya harus tender pradipa sebelum dipa disahkan atau setelah dipa disahkan, maka dari PPK atau KPA menyusun spesifikasi kapan diperlukan. Kalau jembatan tersebut sangat diperlukan untuk kelancaran ya, satu-satunya arus ataupun jalur untuk masyarakat, maka segera dilakukan tender, segera disusun spesifikasi. Yang terakhir adalah ketujuh, ini ada karakteristik dan isu-isu spesifikasi barang. Nah, ini berkaitan dengan isu-isu lingkungan ya, isu-isu lingkungan, apakah barang atau jasa tersebut ramah lingkungan ya,
tidak berdampak pada keselamatan masyarakat. Jadi poin 7 dan poin 8 ini sangat memiliki keterkaitan yang penting ya. Jadi elemen kunci spesifikasi. Jadi ada elemen kunci. Pertama, elemen kunci spesifikasi itu ruang lingkup, karakteristik dan kerja. Itu. Jadi apa ruang lingkup pekerjaan jembatan? Ya, apa jenis pekerjaannya? Yang kedua adalah karakteristik jembatan tersebut, kinerja ya, kerja. Yang kedua adalah pola umum untuk mempertimbangkan saat membuat spesifikasi. Apa wajar dan mudah diperiksa. Berarti wajar berarti berkaitan dengan yang tadi jumlah bentangannya, abutmennya, galiannya, dalam setiap berapa meter harus ada pondasi ya, pondasi panjangnya, sehingga kewajaran tersebut ya bisa menimbulkan, bisa menciptakan kualitas barang atau jasa tersebut. Ditulis dalam bahasa sederhana ketika isu untuk ditangani dalam spesifikasi resiko, membongkar muat, instalasi, pengetesan, fasilitas lokasi, dan faktor lainnya. Jadi ini secara umum ya, secara umum tentang bicara elemen kunci spesifikasi. Nah, spesifikasi barang ya, khusus barang dan jasa itu sendiri. Ada barang jadi, ada barang produksi dan jasa ya. Barang jadi kita ketahui adalah barang yang sudah tersedia di pasar, langsung digunakan kebutuhan untuk pengguna seperti mobil, kertas, dan printer. Nah, barang jadi ini ya seperti pengadaan barang di mana pihak penyedia bisa membeli langsung di pasar, tidak memiliki proses yang lama untuk menghasilkan barang. Ada juga barang produksi atau jasa. Barang dapat digunakan oleh penyedia, ada persiapannya. Persiapannya seperti material, tenaga kerja. Ketiga adalah diproses terlebih dahulu. Jadi ada proses. Kalau barang jadi, penyedia tinggal membeli di mana vendor, di mana toko yang memenuhi syarat spesifikasi tersebut. Nah, kalau barang produksi atau jasa, maka akan berkaitan dengan jasa konsultansi, jasa lainnya, dan konstruksi. Nah, ini jasa konsultasi, semua ada proses ya. Ada proses materialnya, gimana ya kebutuhan biaya langsung personilnya, biaya langsung personilnya kayak tenaga kerja. Kedua diproses dulu, melakukan survei, melakukan tes tanah ya untuk mengetahui daya dukung tanah. Jadi proses barang atau produksinya adalah berbeda dengan barang jadi. Ya, barang jadi. Ongoing spesifikasi barang. Jadi barang berbasis output ya, berbasis output atau keluaran. Akan tetapi kalau jasa, jasa lainnya, jasa konsultan konstruksi dan pekerjaan konstruksi, ya, ada input, ada proses dan output keluarannya. Jadi proses pengadaan jasa tadi ini memerlukan beberapa proses ya, input, proses dan output itu sendiri. Memerlukan beberapa tahapan, input, proses dan output itu sendiri. Sedangkan barang tinggal ya penyedia untuk membeli barang di suatu tempat tertentu. Jadi spesifikasi pekerjaan konstruksi dan layanannya. Kalau pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya ya tadi inputnya adalah barang, alat dan orang. Nah, barang berarti berkaitan dengan material-material dalam pekerjaan seperti pekerjaan jembatan tadi. Yang kedua adalah metode pelaksanaannya. Bagaimana cara mencapai atau menjalankan input tersebut sehingga melahirkan output atau performa. Sama juga dengan spesifikasi jasa konsultan ya. Ada tenaga ahli, tenaga pendukung, alat atau barang, ada proses. Nah, proses ini yang digambarkan tadi ada survei, ada pemetaan, ya, pengukuran, dan outputnya pasti laporan atau hasil pengujian gambar detail atau RKB. Nah, ini berkaitan dengan konsultannya. Konsultan bisa konsultan perancangan, konsultan perencana, konsultan
pengawas dan konsultan manajemen konstruksi. Jadi spesifikasi ini terdiri dari 4 garis besar ya. Ada spesifikasi mutu, jaring kualitas, ada spesifikasi waktu, ada spesifikasi jumlah, dan ada spesifikasi layanan. Sedangkan spesifikasi mutu berarti merek berarti seperti merek yang sedang beredar. Standarisasi ini berkaitan dengan SNI ya, SNI atau peraturan pemerintah. Sampel berarti berkaitan dengan brosur ya, atau menunjukkan barang. Nah, spesifikasi teknis, dari spesifikasi mutu kualitas ini spesifikasi teknis berkaitan dengan karakteristik fisik seperti dimensinya, berapa ukurannya, detail desainnya, toleransi barang yang bisa diterima oleh penyedia atau pengguna. Spesifikasi komposisi, ini ya berkaitan dengan seperti obat-obat ataupun yang berbahan kimia. Spesifikasi fungsi dan terakhir spesifikasi fungsi dan kinerja. Nah, spesifikasi waktu ini jadwal kedatangan seperti barang ya. Kalau untuk pekerjaan konstruksi ya seperti bagaimana mobilisasinya kapan, material onsite-nya kapan, itu harus tergambar di spesifikasi. Waktu pelaksanaannya bagaimana, ya kebutuhan waktu dalam pelayanannya, bagaimana ketika ada kendala di lapangan seperti ada kerusakan barang seperti AC, seperti elektro, bagaimana cara ketika ada pelayanan ya kita hendak meminta bantuan teknis dari itu harus tergambar. Lokasi kedatangan barang, di mana tempat penyimpanan barang ya, material atau gudang, metode transportasi dan pengepakan. Nah, sedangkan spesifikasi jumlah adalah konsumsi penggunaan barang sebelumnya dan kecenderungan kebutuhan selanjutnya. Artinya apa? Jika penggunaan barang atau jasa sebelumnya, misalnya pengadaan laptop, kita adakan 10 unit tahun sebelumnya. Bagaimana kecenderungan di tahun berikutnya? Apakah pengadaan laptop itu masih dibutuhkan? Karena kenapa? Banyak apakah pengadaan laptop juga yang tersebut juga masih dibutuhkan, ataupun juga laptop yang masih ada atau PC yang masih ada masih baik gitu. Jadi kita harus melihat juga spesifikasi jumlah di masa lalu dan penggunanya Selanjutnya adalah spesifikasi layanan, menetapkan sumber daya manusia yang kompeten ya. Dalam hal kompeten menyediakan helpdesk ya, untuk layanan helpdesk setiap 24 jam misalnya, menetapkan waktu tanggap, ada tempat waktu yang jelas untuk pelatihan dan pembelajaran. Jadi ini garis besar penyusunan spesifikasi. Jadi dari mana kita mengambil? Jadi APIP, PK, review juga dari Pokja pemilihan. Dari mana kita menanyakan kepada PPK bagaimana timbulnya ya. Spesifikasi tentu ada kurang lebih ada 5 ya, ada 5 sumber secara garis besar. Pertama industri, barang dan jasa seperti brosur, katalog ya. Yang kedua adalah pengguna akhir, end user bisa kita dapat. Instansi pemerintah ya seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, perangkat daerah, atau komunitas ahli atau ahli pengadaan atau asosiasi. Termasuk juga standar dan informasi pengujian dan tenaga ahli, komunitas profesional atau peneliti. Inilah sumber-sumber yang bisa kita peroleh ketika kita menyusun spesifikasi, dan ketika kita ingin mereview spesifikasi dari PPK, dari pengenalan, kita minta sumber-sumber dalam hal menentukan spesifikasi. Jadi pemetaan ini spesifikasi kualitas atau mutu ya, merek ya, penggunaannya barang, merek ini dikenal orang. Jadi merek ini ya seperti merek HP, merek Vivo, Apple, merek Samsung ya. Jadi merek ini penggunanya untuk dikenal orang. Ada yang kedua adalah standar industri, barang yang sederhana sudah ada standarnya. Jadi standar industri ini, pasti setiap industri atau pabrikan memiliki standarisasi, ya, standarisasi yang sudah ditetapkan dalam BSI. Berapa dimensi, misalnya ya, berapa dimensi besi ya, besi yang dimensi besi 16 ya, dengan diameter 16
Ya, SNI-nya itu 12 meter sendiri ya. Sampel. Nah, sampel apabila kita menggunakan sampel berarti kita dalam bentuk brosur ya, brosur. Jadi sampel ini kita menunjukkan brosur atau menunjukkan barang ya. Tujuannya apa? Penggunanya apa? Karena kita sulit ya menjelaskan dalam spesifikasi, dalam dokumen spesifikasi barang tersebut. Jadi dibutuhkan kemampuan PPK untuk menjelaskan terhadap spesifikasi kalau dalam bentuk sampel sendiri. Nah, olehnya itu dengan brosur, dengan barang yang ditunjukkan di depan PPK atau PPK melakukan survei, maka dengan sampel itu bisa menjelaskan ini spesifikasi berkaitan dengan apa. Selanjutnya adalah spesifikasi teknis ya. Teknis berarti dia tidak memiliki kemampuan yang cukup mendesain. Jadi penyedia yang dimaksud ini penggunaannya apabila seperti diuraikan oleh PPK spesifikasi teknisnya. Mengelola pengadaan ingin menggunakan desain yang dimiliki oleh pengguna barang dan jasa. Barang yang dibeli akan membutuhkan interface hubungan yang kompleks dan peralatan yang terpasang, dan pengelola pengadaan siap menanggung resiko jika desain yang dibuat organisasinya tidak mencapai kinerja yang diharapkan. Jadi itu berkaitan dengan spesifikasi. Sedangkan spesifikasi komposisi ya ini berkaitan dengan produk seperti material, komoditi, makanan ya, kayak seperti kita beli kecap ya, ada komposisinya. Kita beli Indomie, ada komposisinya. Ya, berapa terigunya, berapa gulanya, itu berkaitan dengan komposisi. Yang mempertimbangkan K3 dan persyaratan lingkungan. Kinerja sangat tergantung kepada komposisi. Jadi kinerja seperti Indomie tergantung dari komposisinya. Kalau banyak terigunya, ya tentu mungkin lebih enak ya. Kalau banyak gulanya mungkin terlalu manis. Jadi ini berkaitan spesifikasi komposisi. Ada juga spesifikasi fungsi dan kinerja. Penyedia barang dan jasa memiliki kemampuan lebih tinggi dari pengguna barang dan jasa. Fungsi kinerja ini juga berkaitan dengan seperti fungsi kendaraannya, kendaraan di mana fungsi kinerjanya ya bisa mendaki dalam jangka waktu dengan panjang pendakian yang sangat jauh. Ini bisa dijelaskan ketika kita menyusun spesifikasi ataupun juga spesifikasi AC, bisa beroperasi 24 jam, 2 kali 24 jam. Ini harus dijelaskan. AC apa saja yang berkaitan dengan yang memiliki fungsi dan kinerja bisa beroperasi sampai 24 jam. Ya. Jadi kelebihan merek ya, komunikasi dengan ya. Jadi spesifikasi merek ini ada kelebihan, ada kekurangannya. Ya. Bisa kita lihat ya, kalau kekurangannya pasti mahal, sulit menciptakan kompetisi. Jadi kalau kita sudah sebut merek HP yang punya Vivo, berarti tidak ada lagi yang bisa disediakan selain spesifikasi Vivo. Nah, jadi ini kelebihan dan kekurangan dari spesifikasi merek ya. Kelebihannya ya komunikasi dan penyedia jelas bahwa kalau Vivo ya Vivo, tidak ada lagi Vivo versi A, B, dan C. Kalau Vivo dengan RAM umpamanya 128 ya berarti jelas ya barangnya mudah digunakan dan mudah diterima, tersedia di pasar. Itu tentang salah satu kelebihan. Ada juga spesifikasi standarisasi. Spesifikasi standarisasi kelebihannya ya dia familiar menggunakan standar dalam proses produksi. Ya. Umpamanya standar barang ya, seperti standar barang ada atau standar barang seperti besi yang saya sebutkan tadi, besi polos atau besi ulir ya. Ada standarnya, di mana kalau besi ulir atau polos dengan dimensi lingkarannya ya, nah besi 16 maka standarisasinya itu tadi sudah ditetapkan oleh SNI ya. Jadi kekurangannya juga ya standar merupakan kompromi pihak yang terkait dengan industri. Jadi
kekurangannya ini standar ya, kayak standar pipa ya, pipa paralon, PVC ya. Jadi bentuk kompromi, jadi sesuai dengan kemauan industri ya, industri barang dan jasa sendiri tentang spesifikasi standarisasi. Nah, ada juga spesifikasi sampel ya, sampel kelebihannya itu tadi memudahkan penyedia memahami ya. Nah, ketika sudah ditunjukkan gambarnya, sudah ditunjukkan barangnya, oh yang kayak begini yang dimau oleh penyedia, maka itu kelebihannya. Kekurangannya ya penerima hasil harus mampu memastikan barang yang dikirim oleh penyedia sama dari sampel yang diberikan. Itu juga ya. Itu juga tentang kekurangan dan spesifikasi sampel itu sendiri. Ada spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis juga menjelaskan secara rinci barang yang ditentukan oleh pengelola, kadang dapat menghasilkan spesifikasi teknis sebagai landasan untuk melakukan verifikasi atau barang yang dimasuk. Kekurangannya untuk spesifikasi memang dibutuhkan tenaga ahli yang bukan latar belakang pendidikan terhadap spesifikasi tersebut, akan kesulitan menilai apakah spesifikasi teknis itu cocok atau tepat ya, layak digunakan pada saat pekerjaan itu sendiri. Jadi spesifikasi teknis ya, spesifikasi yang didefinisikan karakteristik teknis, fisik, atau pengukuran suatu produk seperti bentuk, dimensi, warnanya, rincian desainnya, sifat materialnya, komposisi bahan, kebutuhan energi. Jadi spesifikasi teknis meliputi, kalau kita melihat di dokumen ketentu, bukan di dokumen ketentuan, di dokumen spesifikasi pasti ada karakteristik fisik kayak dimensi. Jadi wajib ada dimensi, ya ukurannya, ukuran luas, panjang, lebar, tinggi, termasuk kekuatan. Kekuatan akan berkaitan dengan akan berkaitan seperti kekuatan pendakian, kekuatan terhadap untuk mobil ya, untuk kecepatan di jalan tol umpamanya. Termasuk juga kekuatan uji tariknya umpamanya terhadap besi tersebut. Itu juga harus disebutkan untuk spesifikasi teknis. Desain, detail desainnya, ya, berarti berkaitan dengan gambar misalnya. Gambar berarti ada potongan lintang, koordinat, ya tapak, ya toleransi yang bisa diterima ya. Jadi yang bisa diterima kalau mutu pekerjaan atau mutu pekerjaan beton. Jadi material yang digunakan, proses produksi. Jadi spesifikasi ini kurang lebih ada tujuh secara umum. Nah, komposisi, kelebihannya komposisi tadi spesifik dan rinci. Tadi seperti Indomie pasti ada kadarnya, ada kadar tepung, gula, minyak umpamanya. Kekurangannya untuk menilai dia sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kadar spesifik dan rinci, ya tentu harus tenaga ahli yang melihat ya. Meskipun dalam produk sekarang sudah dirinci jenis apa bahan atau material dalam suatu barang tersebut. Memerlukan alat pengujian ya. Untuk kita memerlukan alat pengujian untuk melakukan verifikasi. Nah, fungsi dan kinerja tadi kelebihannya ya. Penyedia dapat menggunakan semua keahlian dan inovasinya. Jadi ada inovasi, fungsi dan kinerja. Lebih mudah menyusun dibanding spesifikasi teknis. Risiko tidak mampu memenuhi kinerja yang dipasarkan berada pada penyedia ya. Kekurangannya jika penyedia menggunakan teknologi yang tidak familiar. Ini juga fungsi dan kinerja ini kalau kita melihat ada beberapa pengadaan kendaraan yang tidak cocok untuk daerah tropis, umpamanya pengadaan kendaraan di daerah yang sumbernya dari Eropa ya, dari Eropa. Itu kalau di Indonesia lebih banyak familiar sekali seperti yang dari Jepang, dari Korea. Jadi teknologi Jepang, teknologi Korea lebih familiar dan lebih mendominasi, ya, lebih mampu terhadap medan di
daerah-daerah tropis itu juga harus menjadi pertimbangan dalam hal menyusunkan spesifikasi barang dan jasa. Ya, spesifikasi kinerja, spesifikasi yang didefinisikan berdasarkan bentuk atau keluarannya. Spesifikasi fungsi dan kinerja yang meliputi apa yang dicapai, tingkat output, inputnya ya, lingkungan operasinya, tahan terhadap suara, interface-nya, tingkat mutu, tingkat keamanan produksi pengguna, tingkat pemeliharaan dan pelayanan purna jual. Ini juga bagian dari spesifikasi kinerja. Apakah dengan barang yang kita beli ya, bisa kita jual dengan harga yang masih cukup ya, cukup menguntungkan. Itu juga harus dipertimbangkan ya, dalam hal misalnya kita pengadaan kendaraan. Ketika kita modem, kita mau lelangkan, apakah cukup banyak peminat itu? Itu akan dilihat kondisi pasar sendiri. Jadi bagaimana sih cara menentukan jumlah penentu jumlah tipe kebutuhan barang? Apakah sesuai keinginan atau kebutuhan saja, ataupun perlu pendekatan ya, perlu pendekatan yang lebih pasti, yang bisa tadi dilakukan untuk pemeriksaan. Ada dua sebenarnya kalau kita ingin mengetahui PPK dalam menyusun jumlah kebutuhan barang. Apakah harus 7, apakah harus 8, sekalipun kebutuhannya 10 umpamanya, ataupun haruskah 11? Jadi ini harus ada pertimbangan dalam menyusun jumlah ya, spesifikasi jumlah itu. Nah, kebutuhan tidak terikat, independent demand. Tadi jenis barang yang kebutuhannya tidak ditentukan oleh kebutuhan barang lainnya, seperti ya pembelian kertas, tidak dipengaruhi dengan yang lainnya, yang menggunakan teknik peramalan. Teknik peramalan kebutuhan barang secara umum yaitu kualitatif, pendekatan DLT, judgment, dan kuantitatif, time series dan sebab akibat. Jadi apakah dia tidak tergantung kebutuhan terikat ini, seperti pengadaan mobil atau pengadaan mobil berarti akan berpengaruh terhadap jumlah mobil. Kalau pengadaan kertas tidak berpengaruh terhadap jumlah pegawai, tidak berpengaruh terhadap jumlah pegawai. Kalau pengadaan ban mobil akan dipengaruhi dengan jumlah, ya, pengadaan ban mobil akan dipengaruhi dengan jumlah mobil dalam kantor tersebut. Jadi kalau pengadaan itu yang membedakan tentang kebutuhan tidak terikat dan kebutuhan terikat sendiri. Ada pengaruh. Kalau pembelian kertas tidak ada pengaruh. Sekalipun volume pekerjaan yang lebih besar, tapi secara kuantitatif sudah bisa terukur. Jadi tidak terikat dengan beban kerja, tidak terikat dengan beban kerja pada saat kita mengerjakan pekerjaan di kantor. Beda halnya dengan ban. Kalau kita tidak sediakan ban mobil, maka dipastikan ban mobil tersebut untuk kendaraan dinas ya, akan tidak tersedia dan operasional kantor akan berjalan macet ataupun tidak berjalan lancar sendiri. Jadi pendekatan peramalan ya, berarti peramalan berarti pendapat dari sekelompok pakar. Kalau pendekatan judgment ini ya, sama pendapat dari eksekutif ya, pendapat pakar. Jadi ini tentang peramalan kualitatif. Ya. Ada juga peramalan yang sifatnya kuantitatif. Ya. Kuantitatif. Jadi teknik peramalan kuantitatif ini yang disebut tadi time series dan sebab akibat. Time series ini ada moving average dan regresi sederhana. Maka perkiraan seperti kita ingin bagaimana sih kita ingin APIP ini ingin mengetahui pada saat di perencanaan mungkin atau pada saat mau review di persiapan pengadaannya dari PPK ya. Itu maka kita tanyakan bagaimana sih PPK ini
menentukan jumlah barang untuk tahun berikutnya. Nah, ini akan berkaitan dengan perencanaan ini. Perencanaan. Oke, salah ya. Oke. Jadi bagaimana cara kita juga kita ingin melihat PPK dia menentukan ya. Apakah sudah benar caranya? Apakah berdasarkan kira-kira atau pendapat tadi yang disebut tadi pendekatan Delphi atau adjustment atau ya pendekatan peramalan kuantitatif. Tapi untuk lebih meyakinkan maka lebih tepatnya kita lihat dengan pendekatan moving average, rata-rata bergeser ataupun juga pendekatan ya regresi sederhana. Ya misalnya di tahun diperkirakan di tahun 2022 ini 22 tahun depan ya, kebutuhan pengadaan laptop umpamanya, pengadaan printer 146 unit ya, 146 unit. Berarti kita harus melihat kecenderungan ataupun juga pengadaan kecenderungan ya, di tahun-tahun sebelumnya penggunaannya. Jadi di tahun 2016 sampai tahun 2020 umpamanya. Bagaimana kita bisa memprediksi di mana tahun 2021 ini tidak ada pengadaan laptop itu sendiri atau tidak ada pengadaan printer. Di 2022 baru kita adakan. Berarti kita harus lihat kecenderungan tahun ketiga. Tahun ketiga berarti 2018, 19, 2019, 2020, 2021 akan menghasilkan ya tahun ketiga ya. Tahun ketiga. Oke, 2018, 19, 2021, 2021 karena 2021 ini 2021 tidak ada kebutuhan yang real. Tapi ini baru prediksi. Jadi ini sifatnya peramalan. Di tahun keempat ya, tahun keempat dari 149 yang terakhir. Ada rumusnya, saya berikan contoh ya. Tentang perumusan supaya lebih praktikal ya, tentang kertas kerja ini ya mungkin. Kenapa all spam-nya? Salah. Ini dia. Iya. Kerja. Ada di materi mana? Format penilaian kinerja. Ada problemnya nih. Ya, oke. Jadi kita bisa lihat di tahun ketiga ya, kenapa kita bisa dari peramalan ya, moving average ini sudah dipasang rumus. Jadi kita bisa tahu bahwa di tahun ketiga ya, ya 1, 2, 3 ya, dari 2019, 2020, ya, 2021
kita bisa lihat bahwa kecenderungan di tahun ketiga ini yaitu 150 unit umpamanya. Di tahun keempat, ya di tahun keempat berarti ini kebutuhannya 1, 2, 3, 4 ya, 4 itu 4 ya. Ini sesuai pasang rumus. Jadi kalau APIP ya ingin melihat bagaimana menentukan ya seperti PPK ya, melihat PPK maka kita pakai rumus ini. Ini di tahun kelima. Ini. Jadi kita tahun kelima. Di tahun keenam demikian juga ini semuanya. Bagaimana kecenderungan di tahun ketujuh? Ya, di tahun ketujuh kembali kan di tahun ini tahun ketujuh semua ya sampai 2022. Ini terblok ya. Jadi nah ini bisa kita pakai rumus data ya. Ada sini ada file data sini data. Tapi kita pakai rumus saja, pakai rumus yang sudah dipasang ya seperti demikian ya, seperti demikian. Demikian. Ya, oke. Jadi ini kertas kerja, jadi sisa kita bisa pakai saja ketika kita bertanyakan pada PPK bagaimana saudara bisa menentukan 2022 ini kecenderungan kebutuhan jumlah pengadaan lektor itu sendiri. Oke, kita masuk di tentang regresi lagi. Ya oke. Ini itu tata cara perhitungan kalau kita memakai moving average. Bagaimana kalau kita memakai pendekatan regresi sederhana? Kita dapat rumus bahwa Y sama dengan A ditambah B ya, ditambah B dikali X. Jadi variabel dependen kebutuhan, X variabel independen ya periode tahun, bulan, minggu, hari ya. Dan perkiraan forecast-nya. Ini rumusnya. Dengan hasil seperti demikian. Jadi kita bisa tahu kecenderungan di tahun 2022 kecenderungannya dia akan mencapai ya 8528. Gimana rumusnya? Kita lihat ya, kita lihat rumusnya. Jadi desain ini saja kita terapkan kepada kalau kita ingin memeriksa PPK, lihat kecenderungannya. Jadi ketika juga teman-teman Pokja juga ingin mereview PPK, kita ingin tanyakan, sudah kita tanyakan saja ke PPK, bagaimana saudara cara menghitungnya, sehingga hasil review saya berdekatan dengan ini rumusnya ya. Jadi caranya ya 2000 bisa ditambahkan saja 28 itu penambahan ya dari tahun 1 sampai tahun 7 ya. Misalnya impornya tahun 2016 4.100 naik turun. Jadi total semuanya 37.100. X tambah Y ya, X tambah Y berarti X ya, X ini kali bukan tambah ya, kali ya. 1 kali 4.100 ya. Bisa ditarik saja. Di mana X pangkat 2 ya, tadi kalau X pangkat 2 berarti akar ya. Itu 2 kali 2 ya, 2 kali 2. Maksudnya 2 kali 2 ya. 2 kali 2 X pangkat 2 3 berarti 9 ya. X pangkat 2. Jadi kali-kali 4 ya. Begitu rumus tentang akar 4 ya. Jadi ini rumus. Jadi 7 berarti tahun ke-7 yang kita ingin prediksi ya. Kita prediksi 171 kurang 28 ya, berarti 28
totalnya dikali ya 37.100. Jadi 7 dikali 171 kurang kali 28 kali 37.100. Nah, ini hasilnya. Ini sudah terformat benar ini. Bisa dilihat ya. Bisa kita lihat dari PPK ya, bagaimana cara dia menghitungnya. Itu jadi kalau kita mau lihat nilai perkiraan bagaimana jumlah impornya, umpamanya untuk pengadaannya di tahun depan, maka di tahun 2023 maka yang rumus demikian ya, bahwa X-nya itu ada 8, berarti di tahun ke-8 ya, di tahun ke-8, di tahun 2023 ya, di ke-8 ya. Demikian. Jadi rumusnya sudah paten ya, sudah paten tentang regresi ini. Bisa kita terapkan nanti kita tanya-tanya lah PPK ya. Itu oke, akan diberikan kepada peserta ini. Selanjutnya kita kembali kepada materi. Oh, terima kasih. Jadi masih ada satu praktek tentang bagaimana mereview ya, masih ada satu lagi sisa. Bagaimana kertas kerja mereview. Nah, ini penting review. Jadi misalnya ini kertas kerja review pekerjaan konstruksi jembatan ya. Jembatan ini uraiannya adalah sedemikian ini rupa ya, sedemikian rupa. Sisa saya kasih contoh tentang jembatan ya, spek jembatan. Sisa kita spek jembatan bisa kita nilai dari kertas kerja apakah memenuhi syarat atau tidak. Dari beberapa spek yang saya lihat di spek jembatan ini ada beberapa yang tidak memenuhi syarat ya, tidak memenuhi syarat. Ada beberapa diantaranya jadi sisa penilaian review ini seperti penjelasan sebelumnya itu, hasil review ini memberikan keyakinan terbatas ya terhadap hasil dokumen yang disajikan oleh pengguna jasa, pengguna anggaran, PKK atau PA atau KPA ya. Bisa kita lihat apakah dalam setiap dokumen tersebut berdasarkan standarisasi tentang kelebihan itu sendiri sudah dipenuhi kayak jenis kerjaan, pengguna anggaran, sumber anggaran. Berarti kalau tidak ada, ya berarti akan berkaitan dengan, ya, pokoknya berkaitan dengan waktu pelaksanaan atau jadwal pelaksanaan sendiri, ya, kayak sumber anggaran ya. Itu bukan standarisasinya jenis anggarannya apa. Jadi kayak jenis pekerjaannya nggak apa, jembatan ya. Jadi tidak disebutkan. Jadi tidak disebutkan di spek tersebut, gitu. Di spek ini disebutkan. Jadi dalam spek ini tidak disebutkan siapa pengguna anggarannya. Ini spek jembatan ya, siapa pengguna anggarannya, sumber anggarannya dari mana, jenis pekerjaannya apa. Sekalipun dalam kopnya ini ada tulis, ada di hitnya ini ada spesifikasi jembatan. Di sisi lain kertas kerja ini sisa kita menyelesaikannya. Berarti kita tidak ada. Tidak ada. Sumber anggaran tidak ada, tidak jelas. Pagunya juga tidak jelas. Tidak ada. Outputnya, serah terimanya. Nah, ini tetap standarisasi. Kalau serah terima berarti kita isi di waktu pelaksanaan. Bisa kita masuk pelaksanaan waktu pelaksanaan serah terima. Jadi kita isi serah terima ya.
tidak ada. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa spesifikasi teknis yang disampaikan oleh PPK ini, yang dibuat oleh PPK, ditetapkan oleh PPK, tidak memenuhi syarat standar ya. Dia memenuhi syarat ketentuan dalam penyusunan spesifikasi teknis. Nah, selanjutnya spesifikasi teknis juga ada sistematikanya. Dalam sistematika kan ada umum ya. Ini kita bisa lihat di spesifikasi teknis jalan dan jembatan revisi buku 3 ya di 2018. Ini tidak tergambar peralatan. Harusnya tergambar peralatan apa yang dipakai ya. Namanya peralatan. Ini tidak tergambar di dokumen saya contohkan. Jadi tempat saya tambah saja peralatan. Ini harus ada gitu. Yang selanjutnya tenaga kerja. Tenaga kerja. Jadi tenaga kerja seperti personel manajerialnya umpamanya. Ataupun juga tenaga ahli. Itu harus tergambar di spesifikasi. Harus tergambar. Ataupun juga personel manajerial, tenaga pendukung. Tenaga pendukung. Yang punya SKA umpamanya, yang punya SKT. Punya SKT seperti pengawas bangunan gedung ya. Peralatan berkaitan dengan peralatan utama. Di spesifikasi yang saya review bahwa tidak tergambar tentang peralatan. Jadi sudah ini bisa contoh ya, sisa dipakai saja. Berarti standar ya, nggak ada spesifikasi peralatan. Berarti berkaitan dengan teknis, sesuai dengan definisi yang saya gambarkan tadi. Jadi sisa diisi tentang ada atau tidak ada reviewnya. Beda kalau kita probiti ataupun kita lakukan audit ya, audit kepatuhan, audit nasional, masuk juga teman-teman Pokja ya, khususnya teman-teman Pokja bisa mengisi saja ada atau tidak ada, karena Pokja juga tidak punya waktu untuk mengecek lagi terhadap dokumen secara fisiknya umpamanya di lapangan dan lain-lain. Itu. Jadi sisa ada atau tidak ada, sisa kita mengambil kesimpulan apakah spesifikasi tersebut standarnya dokumen spesifikasi teknis tersebut tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi ketentuan atau tidak, memenuhi atau tidak. Jadi ini kesimpulan dari ketika kita ingin. Jadi ini masih ada uraian selain ini uraian untuk pekerjaan jembatan. Saya cuma mengambil ya kayak umpamanya contoh spesifikasi gelagar lantai, yang pancangnya, spesifikasi bahan, persyaratan kerjanya. Ini harus jelas masuk di kategori mana. Ya. Berarti kinerja atau spesifikasi teknis. Ini kita sesuaikan dengan file yang ada. Dengan petunjuk yang saya sajikan tadi. Lokasi kedatangannya, bantuan teknisnya. Jadi sisa diisi saja, ada atau tidak ada. Demikian yang bisa saya sajikan, nanti kita diskusi lebih panjang terhadap review, moving rates atau regresi yang sudah disajikan oleh yang saya sajikan ya. Demikian Nur Asisa. Ya baik, terima kasih Pak atas pemaparan materinya malam ini mengenai dengan kertas kerja, yaitu kertas kerja review spesifikasi pekerjaan konstruksi pada jembatan atau pedoman auditor, PPK, dan Pokja pemilihan. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya
kita akan membuka sesi tanya jawab. Silakan untuk Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Kurniawan mengenai materi yang telah disampaikan tadi, ataupun ingin berdiskusi dengan Bapak Kurniawan, silakan untuk raise hand dan nyalakan audionya. Silakan. Iya, iya Pak, nanti semua file-file materi, baik itu kertas kerja yang telah ditampilkan tadi oleh Bapak Kurniawan, nanti akan kami share untuk Bapak dan Ibu yang sudah melakukan registrasi, nanti otomatis akan bisa mengakses atau bisa mendapatkan materi record maupun record materinya dan sertifikatnya. Tapi akan di-share setelah semua materi di periode 12 ini selesai. Pas ya. Jadi review batasannya itu. Jadi ada apa namanya? Ini bisa digunakan teman-teman juga pekerja ya. Ketika mereview spek dari PPK pada saat rapat persiapan pemilihan itu bisa digunakan standar itu review. Jadi, ada atau tidak ada beda kalau teman-teman auditor atau P2PD ketika review ya sama. Yang kedua kalau probity beda ya, probity atau pada saat audit kepatuhan, audit operasional ya, itu bisa kita bisa kita lebih dalam lagi tentang pengaturan spesifikasi. Tapi standarnya untuk review demikian ya, sisa ada atau tidak ada. Kalau semua kita dalami seperti model audit, maka dipastikan pekerjaan itu akan lama ya, sendiri. Oke, mungkin ada ya. Ya, ada ya mungkin. Ya, baik Pak. Mungkin cukup itu tadi pemaparan materi dari Bapak Kurniawan. Terima kasih juga Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti webinar ini. Untuk Bapak dan Ibu yang mungkin yang belum melakukan registrasi, silakan melakukan registrasi pada link yang kami share di kolom chat. Mungkin Pak ada penutupnya Pak atau bagaimana Pak mengenai dengan materi yang tadi? Ya, penutupnya ya terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti materinya ini saya share ya atas kerjanya. Jadi review review spesifikasi batasannya adalah ada atau tidak ada dokumen yang disajikan termasuk isi dalam dokumen tersebut. Nah, nanti juga saya share kalau tentang perencanaan jembatan ya. Jadi ada saya punya file terhadap perencanaan jembatan, akan saya share dalam bentuk mulai perencanaannya, bahan material, fondasinya, dasarnya, partnya ya. Jadi di share semua materi itu sehingga review itu hanya sebatas mendalami ada atau tidak ada dokumennya, termasuk isinya. Jadi kita tidak lagi melihat secara dalam lagi sumbernya dari mana. Yang pasti ketika sudah dituangkan dalam dokumen spesifikasi, baik itu spesifikasi material, bahan peralatan, termasuk gambar, ya saya lupa ada gambar ya. Ada spesifikasi gambar ya, spesifikasi gambar. Dan nanti juga saya berikan tentang spesifikasi gambar yang memenuhi syarat terhadap dokumen tersebut. Oke. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi Pak, kami ucapkan atas kesempatannya pada malam ini untuk membawakan materi. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu peserta yang telah mengikuti webinar ini. Dan akhir kata dari saya, sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya. Besok ya. Besok. Insya Allah besok. Yang tercepat ya, yang tercepat konstruksi. Kembali diadakan webinar, dan untuk materi
record materi maupun e-sertifikat akan kami share setelah semua materi pada periode 12 selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama pelaksanaan webinar. Akhir kata, wassalamualaikum. Terima kasih Ibu, Bapak. Terima kasih Pak Kurniawan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bu. Terima kasih Pak materinya.